إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Riyadhus Shalihin dalam bab taubah. Kita masuk ke hadis yang 14 dan 15, karena 14 dan 15 ini ada kesamaan dalam redaksi hadisnya. Yang nomor 14, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi akthara min 70 marratan. Dari Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wallahi, demi Allah, sesungguhnya saya beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam satu hari lebih dari 70 kali. Rawahul Bukhari, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari. Hadis nomor 15, wa anil Aghar ibn Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nasu tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu fil yawmi 100 marrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dari Aghar ibn Yasar al-Muzani, Rasulullah berkata, wahai para manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya saya bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala 100 kali. Rawahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim. Yang berkaitan dengan Abu Hurairah, sahabat yang sudah kita bahas. Adapun hadis yang nomor 15, maka beliau adalah sahabat yang belum kita bahas biografinya. Akan tetapi ini ada sesuatu perbedaan yang tidak biasa dilakukan oleh Imam Nawawi rahimahullah ketika beliau bertemu dengan nama seorang sahabat, kemudian sahabatnya baru disebutkan oleh beliau dalam kitab Riyadhus Shalihin. Biasanya beliau mencantumkan kunyahnya, seperti dalam perawi-perawi sebelumnya. Akan tetapi yang berkaitan dengan perawi nomor 15 ini, maka beliau tidak mencantumkan kunyahnya. Bisa jadi sahabat Aghar ini tidak dikenal kunyahnya, sehingga Al-Imam Nawawi rahimahullah tidak menemukan kunyahnya. Bisa jadi. Sehingga dalam kitab Kunuzu Riyadhus Shalihin yang saya bawakan juga sebagai referensi dalam kajian ini,
ketika menterjemahkan dan menjelaskan siapa Aghar ibn Yasar al-Muzani pun dengan biografi yang sangat singkat sekali. Tidak seperti dalam perawi-perawi lainnya dari kalangan sahabat. Dalam kitab ini dijabarkan siapa perawinya dan apa yang dilakukan dan berapa hadisnya. Akan tapi yang berkaitan dengan Aghar ibn Yasar al-Muzani disebutkan dengan secara singkat saja. Disebutkan bahwasanya Aghar ibn Yasar al-Muzani ini dari kalangan muhajirin. Beliau termasuk sahabat dan beliau ini memiliki riwayat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat terbatas sekali. Sehingga Al-Imam Bukhari rahimahullah mengeluarkan dan menyebutkan nama Aghar ibn Yasar al-Muzani dalam kitab Al-Adab al-Mufrad, bukan dalam kitab Sahih Bukhari. Akan tapi beliau adalah seorang sahabat yang namanya dicantumkan sebagai perawi hadis oleh Al-Imam Muslim, oleh Al-Imam Ahmad, oleh Al-Imam Abu Dawud, oleh Al-Imam Nasai, dan penduduk negeri Basrah pun mengambil hadis dari Aghar ibn Yasar al-Muzani. Karena Aghar ibn Yasar al-Muzani ini memiliki riwayat dari Nabi, dari Abu Bakar As-Siddiq, dan sahabat-sahabat yang lain pun meriwayatkan dari Aghar. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan kedudukan yang tinggi mengambil hadis dan riwayat dari Aghar ibn Yasar al-Muzani. Karena seorang ketika mengambil hadis atau mengambil ilmu, tidak harus mengambil ilmu itu dari orang yang lebih alim darinya, tidak harus. Bisa jadi mengambil ilmu dari orang yang kedudukan ilmunya di bawah dari dia. Seperti Umar bin Khattab menerima hadis dari Aghar ibn Yasar, walaupun kedudukannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu jauh di atas Aghar ibn Yasar al-Muzani. Sehingga bisa jadi ketika seorang ahli ilmu yang memiliki ilmu, yang bisa jadi ketika beliau berbicara menjadi rujukan umat, dia menghadiri majelis ilmu yang diisi oleh yang lainnya. Seperti Al-Imam Abdullah bin Mubarak, beliau ini guru besar dan ulama besar di negeri Syam, bukan hanya di satu bagian dari Syam, di negeri Syam, Libanon, Palestina, Suriah, Yordania, ini ulama besar di negeri Syam. Dan beliau ini gurunya Al-Imam Bukhari, syekhnya Al-Imam Bukhari. Beliau masih datang ke masjid dengan membawa pulpen, dengan membawa kertas, kemudian bersimpu di hadapan orang lain yang memberikan majelis ilmu, yang bisa jadi pengisi kajiannya itu di bawah dari dia sekali kedudukannya. Karena dia gurunya Al-Imam siapa? Al-Imam Bukhari. Sampai dikatakan, ya Abu Abdillah, ila mata? Sampai kapan engkau menuntut ilmu? Kenapa engkau menuntut ilmu dengan kedudukan engkau yang tinggi? Apa kata Imam Abdullah bin Mubarak? Bisa jadi ada hadis-hadis yang belum saya dengar, yang dengannya saya masuk surga. Allahu Akbar. Ini seorang guru besar. Ini kita dapat Umar bin Khattab, manusia terbaik dalam umat ini setelah Abu Bakar As-Siddiq. Belajar dari siapa? Dari Aghar ibn Yasar al-Muzani. Sehingga dikatakan oleh Imam Bukhari rahimahullah, la yakunul muhaddithu muhaddithan hatta yuhadditha amman fawqahu. Tidak mungkin seorang ahli ilmu menjadi seorang ahli ilmu sampai dia belajar kepada orang yang lebih alim darinya. Sampai dia belajar. Wala yakunul muhaddithu muhaddithan hatta ya'khudha amman dunahu. Dan tidak mungkin seorang ahli ilmu menjadi seorang ahli ilmu, ahli hadis, sampai dia mengambil ilmu dari orang yang bisa dikatakan lebih junior dari dia, lebih di bawah, baik usia ataupun ilmu yang dimiliki. Akan tapi bisa jadi ada ilmu-ilmu yang dimiliki oleh orang lain
yang tidak dimiliki oleh ahli ilmu. Karena ahli ilmu itu mereka satu dengan yang lain saling menyempurnakan. Ada di sini yang memiliki lebih condong kepada usul fikih, ada yang ulama yang lain yang dia itu memiliki kekuatan ilmunya dalam hadis, dalam penjelasan hadis. Ada ahli ilmu yang lain ketika membahas tentang kedudukan hadis lebih kuat dari yang lain, sehingga ketika seseorang menghadiri majlis ilmu bermacam-macam syekhnya, maka dia tidak akan fanatik terhadap satu guru saja. Tidak. Karena dia tahu si fulan yang ahli ilmu memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh ahli ilmu yang lain. Sehingga kita dicontohkan dalam biografi singkat ini bahwasanya Umar bin Al-Khattab pun mengambil ilmu dari Aghar ibn Yasar al-Muzani. Karena Umar bin Al-Khattab orang yang luar biasa sekali. Setan aja ketemu beliau ambil tempat yang lain. Kalau bisa jadi kalau ketemu kita kata setannya sohib kali. Bener gak? Wah temen. Enggak, Umar bin Khattab cari tempat lain saking kuatnya. Berapa banyak? Lebih dari 11 ayat dalam Al-Quran. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebutkan pendapatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah sepakati pendapatnya Umar bin Khattab. Ketika Rasulullah keder, bingung, mau ngambil tempat sholatnya di mana? Ka'bah ada beberapa tiang. Mau ngambil sholat di mana? Di mana? Rasulullah tidak mengambil satu tempat kecuali menunggu wahyu dari Allah ketika membebaskan kota Mekah. Maka kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, kita ambil tempat sholatnya imamnya itu di maqam Ibrahim. Kata Rasulullah, tunggu sampai Allah perintah. Allah perintahkan, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kalian jadikanlah maqam Ibrahim itu sebagai tempat sholat ketika menjadi imam, sehingga yang lainnya mengikut di belakang orang yang jadi imam di Masjidil Haram sesuai dengan pendapatnya Umar bin Khattab. Dan yang termasuk mengambil ilmu dari Aghar ibn Yasar adalah Muawiyah ibn Qurrah, seorang tabi'in besar, dan Abu Burdah ibn Abi Musa, dan seorang tabi'in yang besar juga. Dan disebutkan walam yu'arrakh li hayatihi wala li wafatihi, dan tidak dicantumkan kapan beliau lahir dan kapan beliau wafat. Yang jelas beliau termasuk radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mendapatkan keutamaan sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah katakan Allah subhanahu wa ta'ala ridha kepada mereka. Jemaah sekalian yang saya muliakan, di hadis 14 dan 15 ini disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama menyatakan bahwasanya beliau beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehari lebih dari 70 kali. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkan firman Allah, wastaghfir li dzanbik. Engkau beristighfarlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap dosa-dosamu, wahai Nabi Muhammad. Beristighfarlah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut, beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehari lebih dari 70 kali. Ini Nabi Muhammad, orang yang dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala lebih dari 70 kali. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan oleh Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu,
istighfarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dalam satu kali majelis saja. Satu kali majelis itu lebih dari 70 kali, lebih dari 70 kali. Dan dalam hadis yang kedua, beliau pun memerintahkan kepada manusia, para sahabat ridwanullahi alaihim, dengan mengatakan, wahai para manusia, mintalah kalian ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan beristighfarlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya saya beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam sehari semalam lebih dari 100 kali. Dalam hadis ini 100 kali. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk yang senantiasa beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kedudukan yang beliau miliki di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah makhluk yang paling utama di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah sayyidul mursalin, dan beliau memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh manusia yang lainnya. Apa itu? Liyaghfirallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang telah lalu dan akan datang. Jadi keutamaan ini hanya dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang lainnya tidak mendapatkan keutamaan ini, tidak. Dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan satu amalan tertentu, maka akan dihapus dosa-dosanya, maka dosa yang telah lampau saja. Adapun yang akan datang tidak mendapatkan hal tersebut. Allahumma, kecuali mungkin Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, ketika beliau dalam peperangan Tabuk membawa harta yang sangat banyak sekali, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan ketika memegang harta yang sangat berlimpah dari Utsman ibn Affan, dan banyak onta, banyak kuda dengan persenjataan yang lengkap yang Utsman ibn Affan berikan untuk kaum muslimin, maka Rasulullah katakan, ma darra Utsman ma fa'ala ba'dal yaum. Tidak akan berbahaya untuk Utsman apa yang telah dia lakukan setelah hari ini. Penghuni surga. Kalau kita mendapatkan keutamaan itu, mungkin kita ongkang-ongkangan ya, udah santai saja. Ini enggak, Utsman makin rajin beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti yang sudah saya sebutkan, sekali sholat saja, sholat malamnya, beliau berapa rakaat? 1 rakaat beliau sholat malamnya. Di bulan Ramadan, beliau sholat malamnya itu tarawihnya 1 rakaat, tapi sendirian ya. Sholatnya 1 rakaat, dan membaca Al-Qur'annya dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, sampai minal jinnati wan nas, sampai hatam. Masya Allah, luar biasa. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan beliau pun senantiasa mengatakan bahwasanya innahu la yughanu ala qalbi. Terkadang hati saya ini tertutup, lalai. Jadi kalau kita lalai, Nabi juga lalai, pernah lalai. Wa inni la astaghfirullah fil yaumi mi'ata marrah. Maka saya tutup hal tersebut dengan apa? Kelalaian tersebut dengan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam sehari 100 kali. Dan ini keutamaan yang harus kita lakukan. Jadi apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal tersebut dengan perintah yang jelas, tubu, bertaubatlah kalian, wastaghfiru, dan beristighfarlah kalian, maka menunjukkan bahwasanya taubat itu hukumnya wajib, harus kita lakukan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dengan ya ayyuhan nas, tubu, bertaubatlah kalian.
Maka siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan dua keutamaan. Yang pertama, dia melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Karena dalam ayat-ayat yang sudah kita bahas, ayat-ayat yang banyak, diantaranya 3 ayat yang menjelaskan bahwasanya kita diperintahkan untuk bertaubat. Jadi ketika seorang bertaubat, maka dia melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya. Dan setiap perintah Allah dan Rasul-Nya pasti ada kebaikan. Dan siapa yang menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Terkadang seseorang ketika mau beribadah sibuk dengan hikmahnya apa? Betul enggak? Hikmahnya apa nih? Rukunya lempeng, hikmahnya apa? Ketika rukunya itu memegang lutut seperti menggenggam, apa hikmahnya? Kadang-kadang ada pertanyaan enggak? Baik pada diri kita ataupun terkadang dari orang yang ada di sekitar kita. Disibukkan dengan apa? Apa hikmahnya? Maka kita katakan hikmah yang paling besar ketika kita melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, bahwasanya hal tersebut adalah perintah Allah dan Rasul-Nya. Tidak lebih dari itu. Sehingga ketika kita mengatakan hikmahnya adalah itu perintah Allah dan Rasul-Nya, ketika kita melaksanakan hal tersebut, kita menghadirkan dalam diri kita bahwasanya itu adalah perintah Allah dan Rasul-Nya, maka kita mendapatkan kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat. Sehingga ketika ada orang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bertanyanya dengan, wahai Aisyah, kalau nggak salah penanyanya seorang perempuan yang bernama Mu'adzah binti Abdillah, seorang tabi'in dari kalangan perempuan. Dia bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, ibu kaum mukminin, kenapa sih perempuan itu ketika datang bulan setelah bersih, setelah suci, mengqadha puasa, tidak mengqadha salat? Kenapa? Padahal salat itu lebih afdol dan lebih utama daripada puasa. Langsung ditegaskan oleh Aisyah, engkau seorang khawarij. Engkau seorang khawarij. Karena dari keyakinannya orang-orang khawarij yang mereka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai anjing-anjing penghuni api neraka, yang Rasulullah katakan mereka berakal sangat dangkal, sehingga ketika memahami Al-Quran dan As-Sunnah itu pemahamannya tidak benar, bukan menghantarkan ke surga, akan tetapi menghantarkan ke api neraka. Ini orang-orang Khawarij. Sehingga Aisyah mengatakan, ahururiyatun anti, engkau orang Khawarij? Kata Mu'adzah, enggak. Saya ini benar-benar bertanya nih. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, kana yusibuna dzalik. Dulu kita datang bulan juga, istri-istri Nabi berbilang, dan sahabat perempuan pun dari selain istri-istri Nabi mereka datang bulan. Fanu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah. Kita diperintah untuk mengqadha puasa, tidak diperintah untuk mengqadha salat. Jadi hikmahnya apa? Jangan ditanya ini dan itu, akan tetapi itu perintah dari Allah dan Rasulnya, titik. Tidak ada penjelasan yang lain. Dan itu hikmah yang paling besar. Karena orang-orang yang beriman, baik dari kalangan laki-laki ataupun perempuan, apabila telah datang keputusan Allah dan Rasulnya, mereka tidak memiliki pilihan-pilihan yang lain, kecuali mengatakan sami'na wa ata'na, tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keutamaan yang kedua, ketika seseorang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersuri tauladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala 100 kali, maka ketika seorang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia telah bersuri tauladan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kalian suri tauladan. Menunjukkan orang-orang yang bersuri tauladan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang yarjullah, mereka berharap kepada Allah, berharap pada hari akhir supaya selamat, dan mereka adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang selamat, dengan zikir yang banyak. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling pertama untuk mengamalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama dan orang yang paling banyak dan orang yang paling berkualitas ketika mengamalkan itu semua dalam apapun juga. Dalam sholat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling luar biasa dalam sholat. Dalam apapun juga, dalam berjihad, Nabi sallallahu alaihi wasallam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala lebih dari 15 kali. Ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 18, 19, dan senantiasa berada di depan. Tidak pernah ada di belakang. Tidak pernah. Senantiasa ada di depan, dan kalau orang-orang ketika berperang menghadapi orang kafir, kemudian dia keteteran berlindung kepada Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang langsung menghadapi orang-orang tersebut. Dan selama 19 kali pertempuran, Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya membunuh 1 orang saja. Menunjukkan apa itu? Menunjukkan Nabi Muhammad ini adalah orang yang sangat ahli dalam berperang. Sehingga sangat sedikit sekali mengucurkan darah orang. Hanya 1 orang saja. Saya lupa namanya. Dan itu adalah pembesar orang Quraisy yang dulu sangat menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selebihnya tidak, ditaklukkan tanpa membunuh. Menunjukkan beliau adalah seorang ahli dalam berperang. Begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala dalam memerintahkan untuk bertaubat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam paling basah lisannya dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepada Allah. Karena sifat-sifat orang-orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh celaka, sungguh besar murka Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang memerintahkan akan tetapi tidak melakukan apa yang diperintahkan. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Apakah kalian memerintahkan kepada manusia dengan kebajikan, kemudian kalian melalaikan diri-diri kalian? Apa kata Allah? Afala ta'qilun? Apakah kalian berakal? Karena apabila itu benar-benar kebajikan, orang yang berbicara harus orang yang pertama kali mengamalkan. Tidak omdo, tidak omong doang, tidak. Tapi dia mengamalkan, kemudian menjadi orang yang pertama dan mencontohkan kebaikan tersebut. Sehingga di hari kiamat ada dalam api neraka orang-orang yang bikin kapi tenggeng penghuni api neraka. Kapi tenggeng apa tuh? Bikin shock ya, bikin kaget. Ya Allah, ada ente di sini. Ya Allah, ada ente. Bikin kaget. Ya Allah, ada ente. Ente kan biasa khutbah. Ente biasa ngisi kajian. Wah, bareng sama kita-kita yang suka mabuk, suka zina. Ada ente, bisanya ada ente di sini. Bahasa bebasnya demikian ya kawan. Bisanya, ada apa ente? Orang ini mengatakan, saya memerintahkan manusia dengan kebaikan akan tapi saya tidak melakukannya. Dan ini peringatan buat penceramah-penceramah dan para ustadz. Dan saya mengingatkan manusia untuk tidak melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah, akan tetapi ketika saya menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala, saya melanggarnya. Sehingga diazab dengan azab yang penghuni api neraka kaget, kok ada dia di dalam api neraka. Jadi ketika seseorang memerintahkan, maka sebelum memerintahkan hendaklah dia mengamalkan terlebih dahulu.
mengamalkan, kemudian setelahnya memerintahkan kepada manusia. Sehingga seperti yang dikatakan bahwasanya Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah adalah seorang orator besar. Beliau kalau khutbah semua orang nangis dan ribuan orang masuk Islam di tangannya. Ibnul Jauzi, penulis kitab Talbisu Iblis, ini luar biasa. Maka ada seorang budak belian datang kepada Ibnul Jauzi, wahai imam, engkau ini kalau sudah berkhutbah manusia hatinya bisa engkau luluhkan. Coba tolong anjurkan manusia, gemarkan manusia untuk mereka membebaskan budak supaya saya ini terbebas dari perbudakan. Saya lelah jadi budak. Jumat pertama gak ada kabar. Jumat yang kedua tidak ada. Jumat yang ketiga belum dibahas juga. Datang lagi nih. Si budak belian datang lagi. Wahai imam, kenapa engkau tidak menganjurkan manusia untuk apa yang saya pesankan? Jadi emang pesan-pesan kajian itu dari dulu sudah ada. Tolong bahas ini, tolong bahas ini, tolong sindir ini, tolong hantam ini, ada. Maka kata Imam Ibnul Jauzi, saya lagi tidak punya duit. Saya lagi tidak punya duit. Paham kan tuh? Saya apa? Iya, sebelum melaksanakan dia membebaskan budak terlebih dahulu. Membebaskan sana sini, sana sini, sana sini. Kemudian setelahnya baru dia menganjurkan manusia untuk membebaskan budak. Sehingga perkataannya ini enak, telah diamalkan terlebih dahulu. Jadi tidak mungkin nanti saya membahas tentang poligami kalau saya belum tenang aja ikhwan. Tidak, jadi aman jadi sini majelisnya. Kalau belum ada info saya poligami, jadi nggak mungkin bahas. Ada satu teman dia istrinya berbilang. Biasa kita kalau ketemu sama teman, kemudian tanya anak antum berapa? Kata dia, Jal, anak-anak, itu jangan tanya anak sama anak, tanya bini berapa. Jadi levelnya beda. Berapa? Dia cerita 3. Oh hebat antum, ngobrol. Akhirnya begitu ngobrol dia cerita. Orang kalau udah poligami dengan orang yang belum poligami berbeda. Kalau orang yang sudah poligami, itu dia ketika menilai poligami dengan penilaian yang lebih insaf, lebih adil. Beda ketika seseorang yang belum poligami. Terus kemudian dia sebutkan, antum tahu Ustadz Fulan? Iya, ana tahu Ustadz Fulan. Dia menyebutkan bahwasanya Ustadz Fulan ini ketika membahas poligami sangatlah apa? Seakan-akan mendiskreditkan. Seakan-akan ada hal yang harus dijauhi. Itu ketika dia belum nikah lagi. Tapi begitu dia nikah lagi, maka pembicaraannya pun berbeda. Dan tentu ibu-ibunya sudah makin menjauh dari ustadz tersebut. Benar gak? Ini pengalaman saja ketika saya bertemu dengan seseorang yang nikahnya lebih dari 2. Teman saya itu. Sampai mana kalau udah bahas poligami lupa. Jadi perkataan, jadi Nabi SAW benar-benar seorang Abdullah, seorang hamba Allah yang benar-benar menunjukkan penghambaan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala perintah beliau lakukan yang mana itu perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pelajaran berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajarkan kebaikan kepada manusia dengan lisannya dan dengan perkataannya. Jadi tidak cukup berhenti dengan lisan saja disebutkan, akan tapi dengan perkataan-perkataannya juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan dan perbuatan, dengan perkataan dan perbuatan. Jadi tidak cukup perkataan akan tapi perbuatan juga. Bahkan banyak perintah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jabarkan dengan perbuatan-perbuatan beliau. Seperti apa? Rasulullah katakan, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat. Maka
tata cara sholat itu tidaklah dijabarkan oleh Nabi dengan lisannya, tidak. Akan tetapi dengan bagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau itu sholat. Sehingga para sahabat tahu Nabi ketika sholat zuhur, sholat asar tidak ada suaranya, bukan lagi merenung, bukan lagi ngingat-ngingat sesuatu yang hilang, bukan. Lebih-lebih berhayal ke sana kemari, tidak. Akan tetapi lagi baca ayat-ayat Al-Quran dari Al-Fatihah dan yang lainnya. Mereka ketahui dari mana? Dari jenggot Nabi yang bergerak ketika zuhur dan asar. Jadi ketika baca, Nabi jenggotnya itu bergerak-gerak sehingga para sahabat tahu Nabi lagi baca Al-Quran. Menunjukkan juga ketika seseorang sholat, tidak harus matanya ke tempat dia sujud. Bisa juga melihat ke depan sesuai dengan kepala dia, bisa. Yang tidak boleh ketika seorang sholat matanya melihat ke atas, ini haram dan diancam dengan ancaman yang sangat keras. Antum kalau ketemu pejabat kemudian matanya gini gimana? Iya kan? Yang tadinya pejabatnya mungkin pejabat yang berpengaruh, yang tadinya respon baik, bisa jadi marah. Ini ketemu sama Allah, harus tawadhu. Dan bisa juga tawadhu ini bisa dengan pandangan mata lurus, bisa juga dengan pandangan mata ke bawah. Yang paling menjadikan hati kita itu khusyuk. Terkadang terkadang kalau Allahu Akbar sholat lihat pandangan mata ke bawah, lihatnya merek sarung. Bener nggak? Sarung ini harga berapa? Ini apa? Ya kadang-kadang demikian. Maka apabila kita terganggu, maka kita dengan tegak, enggak apa-apa. Apalagi kalau orang yang salat di depan kitanya itu imamnya adalah seorang alim kabir, seorang ulama, maka kita dengan melihat mau tahu tata cara salat dia itu bagaimana, dan itu seperti yang dilakukan oleh para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan yang berkaitan dengan istighfar. Istighfar dengan taubat itu dikatakan oleh sebagian ulama satu kesatuan. Istighfar artinya meminta ampun. Artinya istighfar itu meminta maghfirah. Maghfirah artinya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala maghfirah supaya Allah Subhanahu wa taala menutup dosa yang kita lakukan dari mata manusia. Ini maghfirah. Dan yang kedua, namanya maghfirah, kita berdoa kepada Allah supaya dampak dari dosa tersebut hilang dari kita. Ini namanya maghfirah. Sehingga ketika seseorang dia berbangga dengan dosanya, mengabarkan dosa yang dia lakukan kepada manusia, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tirai yang Allah Subhanahu wa taala berikan antara mata manusia dengan dosa yang telah dia lakukan telah dia singkap, telah dia robek, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosanya. Kemudian sebagian ulama menyebutkan perbedaan antara taubat dengan istighfar. Apa bedanya? Taubat itu memiliki waktu yang apabila sampai waktunya maka taubat tidak bisa dilakukan. Kita sudah bahas dalam muqaddimah apa waktunya, ketika matahari terbit dari barat ataupun ketika nyawa seseorang sudah sampai kerongkongan, maka waktu taubat telah ditutup. Adapun istighfar tidak ada batas waktu, tidak ada. Seseorang yang telah meninggal dunia, tidak mungkin ada orang lain yang orang tersebut bertaubat dari orang tersebut, tidak ada, tidak bisa. Akan tapi bisa orang-orang itu beristighfar, memintakan maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang telah meninggal dunia.
Sehingga ketika orang salat jenazah, itu diantara doanya supaya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni si mayit. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila selesai dari menanam jenazah, beliau mengatakan apa? Istaghfiru li akhikum. Kalian beristighfarlah untuk saudara kalian. Menunjukkan bisa istighfar itu dari satu ke satu yang lain. Bisa. Sehingga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man istaghfara lil mu'minina wal mu'minati kataballahu lahu bi kulli mu'minin wa mu'minatin ajran." Siapa yang beristighfar kepada kaum mukminin dan kaum mukminat, dengan kita mendoakan Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat, dengan seperti itu maka ganjarannya besar. Ganjarannya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala menulis ganjaran untuk orang ini dari setiap mukmin dan mukminahnya itu mendapatkan satu kebaikan. Kalau umatnya Nabi Muhammad aja saja berapa? Lebih-lebih dari zamannya Nabi Adam sampai hari kiamat. Jadi ganjaran yang besar dan menunjukkan bisa seseorang beristighfar satu dengan yang lainnya. Beda dengan taubat. Sehingga dari pembahasan ini, taubat hanya bisa dilakukan oleh pelaku dosanya, pelaku dosa. Adapun istighfar bisa selain pelaku dosa untuk beristighfar untuk yang lainnya. Jadi bedanya di situ. Taubat ada batasan waktu, adapun istighfar tidak ada. Sehingga ada orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang tuanya, maka ketika orang tuanya mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia mengatakan, ya Allah, amalan-amalan saya tidak segini. Maka Allah katakan, anakmu beristighfar untuk engkau. Sehingga hal ini menyambung bahwasanya istighfar itu bisa diberikan satu dengan yang lainnya. Dan istighfar ini memiliki keutamaan yang sangat banyak sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan dalam banyak ayat. Atau saya sebutkan yang terlebih dahulu, lafad-lafad istighfar. Lafad-lafad istighfar itu banyak, saya cantumkan ada 10. Yang pertama yang tercantum dengan mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Saya meminta istighfar, meminta maghfirah kepada Allah dan saya bertaubat kepada Allah. Yang kedua, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, berilah kepadaku maghfirah dan terimalah taubat saya. Innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau maha tawwab. Maha tawwab itu apa artinya? Maha penerima taubat. Ini makna tawwab. Tawwab artinya maha penerima taubat. Yang kedua artinya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengilhamkan kepada hamba-hambanya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadis lafaz ini disebutkan oleh Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa membacakannya ketika dalam majlis. Jadi dalam duduk beliau beristighfar, Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Dan kita pun dalam beristighfar bisa dengan suara lirih, bisa juga dengan suara yang pelan. Dan yang mengetahui kita itu bisa melakukan yang mana kita. Hati kita bisa terjaga enggak? Ketika kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Apakah pakai suara lirih ataupun agak kencang? Bagaimana hati kita yang tahu. Hati kita bisa terjaga ataukah tidak. Karena Ali bin Abi Thalib mengatakan, siapa yang beristighfar dengan suara yang kencang, maka istighfarnya membutuhkan istighfar. Siapa yang beristighfar dengan suara yang kencang, ini kencang yang lain dengar, maka istighfar dia membutuhkan istighfar. Dia harus istighfar terhadap apa yang istighfar dia lakukan. Karena bisa jadi dia terjangkiti riya,
dengan apa yang dia lakukan. Tapi apabila dengan beristighfar orang-orang pun bersuri tauladan dengannya dan lisan mereka pun beristighfar, maka ini kebaikan di atas kebaikan. Lafaz yang ketiga, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi, ajarkan kepadaku satu doa yang doa tersebut saya bacakan dalam solat saya." Maka Nabi katakan, katakanlah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya saya menzalimi diri saya, jiwa saya dengan kezaliman yang banyak. Yang meminta diajarkan doa siapa? Siapa tadi? Abu Bakar. Ini menunjukkan para sahabat, pembesar sahabat itu tidak meminta doa kepada Nabi, tidak. Pembesar sahabat apabila berdoa, doanya direct langsung kepada Allah. Tidak meminta kepada Nabi, wahai Nabi doakan saya, tidak. Yang melakukan itu adalah bisa jadi sahabat-sahabat yang mereka bukanlah pembesar sahabat. Adapun Abu Bakar, kefakihan ilmu yang beliau miliki, yang beliau terima dari Nabi menjadikan seseorang itu ketika berdoanya langsung kepada Allah. Adapun tata cara bagaimana dan apa yang dia doakan kepada Allah, dia tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang beliau tunjukkan. Ajarkan saya. Tidak dia minta kepada Rasulullah untuk mendoakan beliau. Karena ketika seorang berdoa langsung, hatinya itu lebih condong kepada Allah Subhanahu wa taala, beda ketika meminta doa kepada orang lain. Dan anjuran untuk meminta doa kepada orang soleh itu lebih kepada pembahasan yang berkaitan dengan hajat orang banyak. Adapun yang berkaitan dengan individu, maka dianjurkan untuk setiap orang langsung mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah. Dan ini yang dipahami oleh para sahabat. Sahabat ridwanullahi alaihim ketika mendapatkan musim panas yang sangat panjang, yang mereka hajatnya tersulitkan dengan air yang sedikit, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengumpulkan para sahabat dan tabi'in untuk salat istisqa. Kemudian meminta supaya Abbas pamannya Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diamini oleh para sahabat dan tabi'in. Menunjukkan apa? Yang berkaitan dengan hajat orang banyak. Adapun masing-masing individu, maka mereka mengangkat doa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Muawiyah bin Abi Sufyan ketika musim kemarau yang panjang, maka beliau mengumpulkan manusia dan meminta salah seorang sahabat untuk berdoa dan diamini oleh sahabat dan tabi'in yang lain, dan ini berkaitan dengan hajat orang banyak. Adapun setiap individu permasalahan yang melilit dari kita, maka masing-masing berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar ini anjurannya sangat banyak sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahabba an tasurrahu sahifatuhu falyukthir fiha minal istighfar." Siapa yang dia itu menginginkan untuk ketika catatannya itu dia diberikan kepadanya dan dia dalam keadaan berbahagia, maka hendaknya dia memperbanyak istighfar. Allahu Akbar. Istighfar ini amalan yang kecil, bukan amalan yang besar, ganjarannya besar, akan tetapi sangat ringan untuk diamalkan. Akan tapi yang mampu melakukannya hanya orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam satu athar ada seseorang yang bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri tentang kemarau yang panjang. Maka kata Hasan Al-Basri, beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang datang lagi kepada Al-Hasan Al-Basri tentang kefakiran.
Jawabannya satu, istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah. Ada lagi yang datang kepada beliau dengan mengatakan dengan menyatakan permasalahan yang berbeda. Saya itu hasil kebunnya beda dengan sebelum-sebelumnya. Jawabannya apa? Sama. Istaghfirillah, istighfar kepada Allah. Ada lagi orang yang mengatakan, wahai Al-Hasan Al-Basri, saya ini nunggu anak lama gak dapat. Maka jawabannya sama, istaghfirillah, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu adalah jawaban bagi setiap permasalahan. Ketika seseorang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya dia akan diampuni dosa-dosanya, dan dia pun termasuk dari orang-orang yang berbahagia ketika catatan-catatannya diberikan kepadanya, berbahagia dengan banyaknya istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal min soal, ada pertanyaan? Ya, tafadhal Pak Yanuar. Iya, maksum di sini beliau terjaga dari musuh. Yang kedua, beliau itu maksum terjaga dari kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan syariat. Maka beliau terjaga. Adapun dosa-dosa, maka dosa beliau ada karena Allah yang menetapkan bahwasanya beliau punya dosa. Akan tetapi dosa tersebut bukan dosa besar, bukan juga dosa-dosa yang berkaitan dengan bagaimana beliau menyampaikan. Sehingga Allah menetapkan wastaghfir li dzanbik, istighfarlah engkau terhadap dosamu. Jadi Allah yang menetapkan, menunjukkan bahwasanya beliau ada dosanya, akan tapi bukan dosa besar. Yang kedua, beliau mengatakan wa innahu la yughanu ala qalbi. Sesungguhnya saya terkadang, kata Rasulullah, terlalaikan hatinya. Jadi beliau terkadang terlalaikan hatinya. Kemudian beliau tutup terlalaikan hatinya dengan memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jumlah yang sangat banyak. Gitu Pak Yanuar, paham ya? Barakallahu fikum. Ada lagi? Silakan Ustaz. Untuk membebaskannya. Sejenis model kayak yang namanya perbudakan, dan sejak zaman kapan adanya perbudakan? Perbudakan itu ada dari waktu sebelum zamannya Nabi Muhammad SAW. Dan pada saat itu budak belian dianggap sebagai satu aset. Dan ketika budak belian itu memiliki harta, hartanya itu milik majikan. Jadi kalau punya anak, maka anaknya pun punya majikan. Sehingga dimakruhkan sekali untuk seseorang menikah dengan budak belian. Seseorang ketika menikah dengan budak belian, maka si anak itu akan mengikut kepada ibunya dari sisi kemerdekaan. Beda ketika dia dijadikan sebagai budak. Sebagai budak yang dihalalkan bagi majikannya, maka si anak itu menjadi orang yang merdeka. Dan perbudakan ini terjadi karena adanya peperangan. Jadi orang-orang yang ditawan maka kemudian dijadikan sebagai budak belian. Ya, sandera. Adapun orang-orang yang merdeka kemudian diambil dan dijual, maka orang yang melakukannya itu melakukan dosa besar. Ya, dan ancamannya sangat keras sekali. Gitu. Ya. Dan Islam sangat menggemarkan sekali untuk kaum muslimin dan kaum muslimat, kaum mukminin dan kaum mukminat untuk mereka membebaskan budak. Untuk dibebaskan. Ada anjuran-anjuran yang sangat banyak sekali, kafarat, hampir semuanya pembebasan terhadap budak. Dan anjuran-anjuran untuk membantu budak ketika mereka membebaskan dirinya, maka anjurannya sangat banyak dan digemarkan. Jadi ketika ada yang mengatakan Islam
agama yang menetapkan perbudakan harus ditinjau dulu dari sisi mana. Emang pada zaman dahulu sudah ada perbudakan dan Islam bermuamalah dengan budak itu dengan muamalah yang baik. Dengan budak itu diberi makan seperti makanan majikannya. Bahkan para sahabat ketika memiliki budak, budak-budaknya menjadi ulama. Seperti Imam Nafi, seperti Ikrimah, seperti Aslam, maulanya Umar bin Khattab, seperti banyak yang mereka menjadi ulama besar karena apa? Karena perbudakan yang bagaimana para sahabat bermuamalah dengan mereka bukan sebagai barang yang diperjualbelikan, akan tetapi menjadi pertanggungjawaban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.